Final Liga Champions yang akan digelar weekend mendatang akan menjadi pertandingan terakhir yang manis bagi Toni Kroos atau bagi Marco Reus dengan Borussia Dortmund. Yang akan gue bahas di sini di halftime break bersama gue Dev Refli dan rekanan gue Bang DJ. Gimana Bang? Siap. Liga Champions ya. Iya. Ini match terakhir dari Toni Kroos yang sudah announce kalau dia akan pensiun dari dunia sepak bola. Tapi bersama Real Madrid di final Liga Champions nanti itu akan menjadi match terakhir dia bersama Real Madrid. Dan kalau Marco Reus ini yang gue dengar dia juga akan menjalani pertandingan terakhirnya bersama Borussia Dortmund dari 2012 kalau gue nggak salah. Gitu. Nah, lu kalau ngelihat sebelum ke Toni Kroos atau ke Marco Reus, yang lo lihat di match nanti akan seperti apa nih Real Madrid kontra Borussia Dortmund? Final Liga Champions ya. Iya. Tapi gue mau ngasih cocok logi dikit nih. Boleh, silakan Bang. Buat lu fans Madrid, terakhir kali Manchester United juara FA Cup 2016 itu Real Madrid juara Liga Champions. Ya. Dan dari 14 gelar Real Madrid di ajang Liga Champions, 2 diantaranya didapat dari 2 final menghadapi tim Jerman, Eintracht Frankfurt dan Bayer Leverkusen. Jadi kalau menilik cocok logi itu, kayaknya fans Madrid harusnya sih gembira ya. Iya. Karena terakhir, ya itu kan MU baru menang FA Cup. Betul. Dan terakhir FA Cup dimenangkan oleh MU tahun 2016 sebelum musim ini. Real Madrid main di juara final juga. Liga Champions dan juara. Iya. Ngalahin Atletico Madrid hari itu adu penalti di San Siro di Milan. Itu cocok logi ringan buat fans Madrid. Tapi apakah nanti jadi seperti itu? Tunggu dulu. Seperti itu. Nah, tadi kalau lo bilang ini laga Real Madrid dan Borussia Dortmund di partai final Liga Champions merupakan sebuah laga terakhir ya, ultimate game buat Toni Kroos dan Marco Reus gitu ya. Ya. 2 punggawa Jerman di Betul. tim nasional ya. Iya, dari Ya, Jerman dua-duanya. meskipun sebenarnya highlightnya sih nggak ke situ doang ya sebenarnya, nggak cuma Toni Kroos dan Marco Reus. Tapi ya oke lah, kita memberi panggung sedikit untuk Toni Kroos dan Marco Reus, dan rasanya mereka akan bersama dengan timnya akan fight habis-habisan gitu untuk bisa jadi juara. Kalau Toni Kroos gua rasa bisa jadi akan diturunkan dari menit pertama laga final ya, Carlo Ancelotti. Tapi kalau Marco Reus belakangan dia kena rotasi ya. Laga terakhir Reus bersama Borussia Dortmund di Signal Iduna Park pada Spieltag terakhir Bundesliga. Reus memang dimainkan dari awal dan baru diganti di menit ke 80 kalau nggak salah gitu dengan Dia emang jarang main full time sih kalau jarang main full time karena situasi kondisi, dan dia agak ringkih terakhir dengan injury prone memang dia selama di Dortmund ya, memang injury cederanya banyak gitu. Dan khusus buat Marco Reus, Dave, Wembley ini punya kenangan yang nggak baik-baik amat buat dia, terutama di ajang Liga Champions. Kalau kita kembali ke musim 2012-2013 atau tepatnya pada final 2013 di stadion yang sama di Wembley, Reus itu dipasang dari menit awal oleh Jurgen Klopp. Tetapi dalam final antar sesama Jerman pada akhir pertandingan Dortmund kalah 1-2 dari Munchen. Dan selepas dari laga itu Jurgen Klopp udah pernah jadi juara Liga Champions bersama Liverpool tahun 2019. Ike Gundogan yang mencetak gol bagi Dortmund di final menghadapi Bayern Munchen tahun 2013 sudah juara musim lalu bersama Manchester City dengan treble winnersnya. Dan gua rasa Marco Reus akan, kalau dia diturunkan, dia akan habis-habisan untuk bisa menjadi yang terbaik di benua biru bersama Borussia Dortmund. Jadi final itu gue yakin khusus untuk Reus ya itu ya akan menjadi ya now or never kan, seperti itu. Sementara kalau Toni Kroos sudah beberapa kali dia jadi juara. Soalnya ini juga gue liatnya sangat menarik ya, maksud gue match yang unik juga, soalnya Real Madrid selama beberapa dekade terakhir mungkin bisa gue bilang ya, dia kalau di final tuh nggak pernah loss, apalagi di final Liga Champions ya gitu. Selalu, apalagi kemarin waktu dipegang sama Zidane kan treble Liga Champions tuh, 3 tahun berturut-turut juara, terakhir 2 musim lalu juga juara. Jadi dan itu yang membuat gue ngerasa kayak masa iya sih kalah sama Dortmund gitu loh. Tapi ketika dilihat dari sisinya Dortmund ketika melawan PSG kemarin di semifinal,
lucknya Dortmund itu benar-benar tinggi, benar-benar gede gitu. Maksud gue PSG tuh banyak mencetak peluang walaupun beberapa kali 6 kali 8 kali kena tiang gitu Iya, kemarin. iya, iya. Di leg kedua terutama ya. Iya, itu dia yang membuat gue kayak ini akan menjadi match yang sangat-sangat apa ya, mungkin gue nggak tahu bisa dibilang 50-50 atau enggak, cuman di sisi Dortmund lucknya lagi gede, tapi di sisi Madridnya nih ya, Madrid ketika udah di final ya mereka akan menyelesaikan itu dengan baik gitu. Makanya buat gue ini pertandingan yang cukup dinantikan kali ya gitu. Maksudnya untuk Dortmundnya juga persembahan untuk Marco Reus, untuk Real Madridnya juga persembahan terakhir lah untuk si Toni Kroos gitu loh kalau menurut gue, Bang. Iya. Dan kalau ini lepas dengan musim ini ya, memang kan kalau ngomongin Real Madrid, mereka rajanya Eropa. Tadi lu bilang dia nggak pernah kalah. Iya, dari 17 kali penampilan mereka di final Liga Champions, 1 Piala Champions sebelumnya, mereka bisa 14 kali menang. Cuma 3 kali mereka kalah di final. Kalah 3 kali itu sama dengan jumlah laga final yang akan dilakoni oleh Borussia Dortmund. Dalam sejarah mereka di Liga Champions, Dortmund baru 3 kali meluncur ke final ya kan, tahun 97, 2013 dan sama ini 2024 seperti itu. Tetapi itu kan sejarah, Dev. Kalau bilang mereka bisa masuk ke laga final musim ini ya, mungkin Dortmund bukan di tier pertama yang diunggulkan. Orang pasti musim ini mengunggulkan Real Madrid sama Manchester City, tapi apa daya mereka udah bertemu di perempat final. Tapi kalau lu ngebahas perjalanan Dortmund sampai ke final, ya memang nggak gampang juga. Lu masih ingat di fase grup mereka tergabung di grup neraka kan? Dianggap grup neraka lah, ya kan? Gue juga nggak ngerti, mungkin karena ada AC Milan, padahal Milan ya gitu-gitu aja sih. Gitu-gitu aja, ya betul. Kan? Jadi ya buat kan? fans Milan jangan mohon maaf gitu. dulu. Tapi udah kan udah grup neraka. Ada Borussia Dortmund, ada Paris Saint-Germain, ada Newcastle United, ada AC Milan. Nyatanya mereka menjadi tim pertama di grup itu yang lolos. Jadi waktu match week ke-5 dia udah lolos. Justru di match week ke-6 mereka yang menentukan langkahnya Paris Saint-Germain untuk bisa lolos ke babak gugur, ya kan? Mereka cuma kalah 1 kali, kalah di laga pembuka di match day pertama lawan Paris Saint-Germain. Selebihnya mereka bisa dapat 3 kemenangan, 2 kali imbang, dan lolos ke babak gugur, kayak gitu kan. Sementara Real Madrid, ya dia menjadi salah satu tim yang sempurna di fase grup. Kan ada 2 tim tuh, Real Madrid dan Manchester City yang dalam 6 pertandingan di babak grup selalu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Arsenal enggak? Arsenal, lu mau bahas Arsenal sekarang? Tapi ya maksudnya kan Arsenal, City, Madrid sama Bayern Munchen kan di satu bagian yang sama. Iya, gitu. Tapi maksud gua gini, di babak grup itu Real Madrid bisa menyingkirkan Napoli, ya kan, Union Berlin, dan satu lagi gua agak lupa tapi mereka bisa sempurna gitu dalam 6 pertandingan. Braga kalau nggak salah dari Portugal. Dan yang menariknya, Dev, Real Madrid ini musim ini kalau mereka bisa sampai juara besok di Wembley tanggal 1 Juni, itu mereka mengalahkan 4 wakil Bundesliga di Liga Champions musim 2003-2024. Di penyisian grup mereka udah ketemu Union Berlin. Mereka menang 2 kali. Union Berlin pada saat itu mungkin lagi berada di performa salah satu performa terbaiknya Union Berlin ya waktu itu. Musim lalu sehingga mereka lolos ke Liga Champions. Betul, tapi di musim ini mereka bahkan hampir kena degradasi. Ya. Kemudian di 16 besar mereka menyingkirkan RB Leipzig. Ya kan? Leipzig, meskipun sempat imbang di Bernabeu, tapi mereka menang di Leipzig. Kemudian di semifinal Bayern Munchen. Walaupun yang leg kedua diwarnai dengan comeback yang luar biasa ya, dari gol brace-nya Jose Lu kan ya di babak itu. Dan sekarang lawan Dortmund, ya kan. Sementara bagi Borussia Dortmund, ya mereka bisa melaju ke final setelah lewat babak grup. Mereka menyingkirkan PSV Eindhoven, kemudian menyingkirkan Atletico Madrid, dan terakhir ya Paris Saint-Germain. Jadi kalau menurut gua sebenarnya kedua tim ini ya memang sama-sama layak untuk hadir di final, lepas dengan memang juga undian bagan grup yang membuat Munchen, Madrid dan Manchester City berada di bagian dengan sama. Arsenal deh kalau lo mau. Iya, dengan Arsenal. Ya kan? Jangan dilupain ntar fansnya marah-marah. Ya. Jadi menurut gua final ini final yang layak dan menarik untuk ditonton. Meskipun ya sekali lagi Real Madrid ya dengan Ancelotti gitu, dengan skuadnya ya mereka bisa lebih diunggulkan lah untuk bisa meraih kemenangan di babak final.
Ngomongin Ancelotti nih Bang, sedikit aja apa. Eh kita tahu Ancelotti itu dia megang Real Madrid tuh setelah kepergian Zidane di 2021-2022 atau di 2020-2021 setelah Chelsea juara tuh Ancelotti masuk menggantikan Zidane di situ, dan kita tahu satu persatu pemain utamanya atau bintang utamanya Real Madrid, pemain andalan Real Madrid itu pergi dari Karim Benzema, Sergio Ramos, terus juga apa dua itu aja ya. Pokoknya beberapa pemain kunci dari Madrid tuh pergi gitu. Dan di musim ini Toni Kroos pergi gitu. Toni Kroos pergi walaupun musim depan big informationnya ya Mbappe datang ke Madrid gitu. Kalau menurut lo Bang, sedikit aja sih untuk Madrid musim depan nih, kira-kira masih akan sama nggak permainan dia di musim ini, di mana dia kan cara dia main yang gue tahu tengahnya tuh dikontrol sama ya Toni Kroos gitu. Begitu Toni Kroos nggak ada, mau nggak mau Luka Modric, dan Modric pun udah nggak bisa nih main full 90 menit gitu. Nah lo ngeliatnya bakal gimana musim depan, dikit aja. Ya, bagaimana Carlo Ancelotti memanage tim itu memang menarik ya. Betul. Jadi tahun lalu Dev, gue dalam sebuah kesempatan gue pergi ke Eropa dalam 13 jam penerbangan itu 10 atau 13 jam gue ketemu sama seorang Italia dari Bologna namanya Luciano Di Domenico, dia orang Bologna. Dan dia cerita tentang figur Carlo Ancelotti, dan ternyata Ancelotti ini memang master terutama untuk pendekatan dengan pemain personal dengan personal. Man manajemennya cukup baik. Yeah. Dan musim depan ya kalau Mbappe bergabung, kemudian kita nggak tahu kan ada pemain yang datang lagi siapa, yang hijrah siapa, tetapi iya sih, so far Mbappe ya, aja. Vinicius Junior semakin matang seperti itu kan. Kemudian di barisan belakang juga gue rasa mereka juga udah settle permainannya. Menurut gue sih ya Madrid. Walaupun mereka mungkin ada tantangan, goyangan segala macam, tapi ya Madrid. Di La Liga musim ini mereka juara dari pekan keberapa tuh? 34, 35, 33? Ya karena Barcelonanya juga ya hancur gitu. Barcelona tidak bermain baik seperti musim sebelumnya kan. Tapi ya Madrid. Buktinya ada di Liga Champions ini. Ya kan? Di musim ini ya gue yakin lah semua kemarin ketika lihat Manchester City apalagi seri 3-3 di Bernabeu, nggak akan ada yang, mungkin sedikit lah orang yang bisa menjagokan Madrid bisa menang di Etihad lawan Manchester City. Tapi faktanya mereka bisa imbang dan ya memang menang, lolos lewat adu penalti. Jadi ya Real Madrid adalah Real Madrid, mereka teruji ya, zaman demi zaman, tim demi tim, pemain demi pemain, dan menurut gua selama masih Ancelotti di sana, walaupun kalau kata sejumlah orang dia miskin strategi ya, mainnya seperti itu, tapi ya man manajemen dia menurut gua itu menjadi kunci bagaimana dia memimpin tim yang dia kelola. Dan dibantu dengan kualitas pemain yang dia miliki gitu. Maksudnya setiap individu dari pemain Madrid itu ya gue bilang ya bisa dibilang di atas rata-rata lah. Maksudnya kualitasnya benar-benar bagus gitu loh. Jadi memang mungkin bisa dibilang mengandalkan beberapa pemain aja gitu dengan skill yang dimiliki oleh pemain itu gitu. Tapi ya as long as it works gitu loh ya. Itu yang membawa Madrid sampai di titik sekarang sih kalau gue bilang gitu loh. Walaupun apa sih, dia nggak menggunakan sistem yang jelas kayak Pep mungkin atau kayak Klopp gitu. Terus gue mikir kalau nih tim dipakein sistem yang jelas bakal lebih sangar lagi atau gimana gitu ya. Kalau menurut lu gimana Bang? Kalau buat gue sih sebenarnya bukan masalah sistem jelas nggak jelas, tapi menurut gue siapa nakodanya, dan dia akan memainkan pola sesuai dengan apa yang dia pengen gitu dengan timnya seperti itu kan. Jadi ya Vinicius Junior, Rodrigo, bahkan Joselu bisa siapa yang mikir Joselu dimainkan kemudian bisa cetak brace seperti itu kan. Akhirnya setelah bisa cetak brace semua jadi cerita semua tentang Joselu. Mengejutkannya memang kemarin sih ketika dia muncul dan bisa menyelamatkan Madrid dengan comeback itu. Madrid, semua pemain Madrid menurut gua seperti yang orang Italia teman gue cerita itu ya so respect dan trust dengan Carlo Ancelotti. Dan Ancelotti kan bukan manajer setahun 2 tahun ya. Dia juga udah punya 6 kali sekarang termasuk besok nih udah 6 final kali ke-6 kan ya, dengan di Champions League ya. 4 sudah jadi juara kan. 4 sudah jadi juara. Kayak gitu. Gitu. Oke, mungkin gue mau bergeser sedikit ke Borussia Dortmund-nya nih. Oke. Ada 2 pemain loan yaitu Jadon Sancho dan juga Ian Maatsen. Nah, gue emang gak ngikutin Dortmund jujur aja, tapi melihat
Jadon Sancho makin nyaman di Dortmund, kelihatan nyaman gitu. Ian Maatsen juga apa namanya? Lebih nyetel ya. Lebih nyetel gitu ketika dia di Chelsea. Gue pengen menyoroti dua pemain ini yang loan gitu, maksud gue. Lo ngeliat mereka berdua nih gimana di Dortmund gitu. Perannya memang kelihatan sangat membantu Dortmund dalam perjalanan dia mencapai Liga Champions, walaupun ya di liganya nggak bagus-bagus banget gitu. Nanti gimana lo? Ya, kalau lu ngomongin Dortmund ya, kalau kita perhatikan musim ini kan di Bundesliga mereka juga hanya finish di ranking kelima. Iya, di 5 dia. Beruntung Bundesliga dapat jatah 5 ya ke Liga Champions musim depan karena koefisien klubnya. Kalau koefisien Liga Bundesliga. Iya, kalau misalnya cuma 4 mereka kan nggak lolos. Bisa lolos kalau mereka juara Liga Champions. Tapi kalau dari sisi tadi yang lo bilang pemain-pemain itu, menurut gue mereka tuh melengkapi. Jadon Sancho kan baru masuk setelah di Januari ya kalau nggak salah. Di paruh musim ya. Iya, di kalau paruh gua musim nggak kan, salah, kalau ya. di paruh musim. Tapi memang sebenarnya Edin Terzic ini punya Edin Terzic nakodanya Dortmund. Terzic ya kan. Dia memang punya tantangan musim ini. Ya Bayer Leverkusen yang main luar biasa. Tapi mereka tidak pernah kalah loh sama Leverkusen musim ini. Ditahan di Bundesliga ya? seri dua kali baik di Signal Iduna Park maupun di BA Arena. Ya tiba-tiba ada VfB Stuttgart yang tiba-tiba mengejutkan ya. Bahkan finish dengan ranking kedua ya. Kemudian ada RB Leipzig yang memang selalu jadi langganan masuk 4 besar. Nah tapi kalau lihat di Liga Champions dengan pola permainan yang Edin Terzic kembangkan, menurut gua semua pemain di Borussia Dortmund tuh seperti siap untuk diturunkan. Jadi siapapun, lu bisa hari ini bisa ngelihat Niklas Füllkrug yang main, iya kan, strikernya. Itu udah cukup berumur juga itu Füllkrug. Betul, tapi produksinya mantep banget. Tapi ada waktunya Füllkrug mandul, tanda kutip tidak bisa nyetak gol, dia masih punya Sebastian Haller. Iya kan, Sebastian Haller yang kemarin juga punya peran kunci waktu meloloskan Dortmund ke babak ke semifinal setelah menyingkirkan Atletico Madrid. Jadi Jadon Sancho dan semua pemain menurut gua itu seperti puzzle piecesnya Edin Terzic yang melengkapi permainan Borussia Dortmund menghadapi pertandingan yang mereka ikuti di kompetisi musim ini. Dan khusus untuk Borussia Dortmund, Dave, ya memang final Liga Champions ini mereka tidak lagi diunggulkan. Lagi-lagi tidak diunggulkan. Dortmund. Tahun 97 mereka bisa sampai final melawan Juventus. Statusnya juara bertahan. Oh iya. Ya kan? Tapi mereka bisa menang 3-1. Karl-Heinz Riedel bisa brace Larsiken. Memang waktu ketemu Bayern Munchen di 2013 di Wembley mereka kalah 1-2. Tapi memang mereka juga tidak terlalu diunggulkan, ya kan? Jurgen Klopp dan pasukan tidak diunggulkan. Tapi mereka bisa bermain cukup baik, bahkan ya kalah di menit terakhir ya golnya Arjen Robben hari itu ya. Dan menurut gua ya itu suatu pencapaian. Dan kali ini ya memang Dortmund tidak lagi diunggulkan juga untuk bisa jadi pemenang di laga menghadapi Real Madrid. Tapi ada cocok loginya, Dev. Apa tuh? Ada cocok loginya. Jadi kalau berkaca dengan Borussia Dortmund di tahun 97 mereka jadi juara, itu ada kemiripan dengan perjalanan mereka musim ini di Liga Champions. Yang pertama, di tahun 97 di musim 96-97 mereka itu bertemu dengan Atletico Madrid. Yang mereka ketemu juga di musim ini. Di 16 besar ya? Ketemu di perempat final dengan Atletico Madrid. Tetapi kalau waktu di 97 mereka ketemu di babak grup dan mereka saling mengalahkan dalam 2 kali pertemuan. Sama kan? Musim ini juga mereka ketemu di perempat final, saling mengalahkan dan mereka bisa menang karena agregat. Nah, kemudian kemiripan kedua adalah laga semifinal. Di tahun 97, Borussia Dortmund lolos ke final dengan menyingkirkan salah satu favorit juara, Manchester United. Kalau lu berkaca dengan laga menghadapi Paris Saint-Germain juga lebih diunggulkan sebenarnya untuk lolos ke babak final. Iya. Ya kan? Iya. Dan kenapa Paris Saint-Germain diunggulkan? Karena ada faktor Kylian Mbappe, pemain nomor 7. Dia selain itu di atas kertas juga lebih unggul. Betul. PSG. Dengan bintang Kylian Mbappe nomor 7. Yang pada tahun 97 Manchester United juga punya pemain bintang nomor 7. Namanya Eric Cantona. King Cantona. Dan menariknya, keberhasilan Borussia Dortmund lolos ke final tahun 97 dan tahun 2024
itu dilakukan dengan cara yang sama, yakni menang laga kandang dan tandang dengan skor yang sama 1-0. Jadi waktu ngalahin MU di Old Trafford 1-0, di Signal Iduna Park juga 1-0. Sama nih. Musim ini kan mereka mengalahkan Paris Saint-Germain lebih dulu di Signal Iduna Park, sebelum Matt Hummels mencetak gol di Parc des Princes ya kan, untuk lolos final. Dan satu lagi, ini akan menjadi cocok logi yang sempurna nih buat para pendukung Borussia Dortmund. Di final, Borussia Dortmund mengalahkan Juventus. Juventus tuh raja domestiknya Italia. Iya. Lawan yang akan dihadapi adalah raja domestik Spanyol, Real Madrid. Real Madrid. Dan ada satu kemiripan. Di kursi pelatih, itu sama-sama ada orang dari negara yang sama. Kalau tahun 97 Juventus dilatih oleh Marcello Lippi, seorang Italia, ada seorang Italia yang akan dilawan oleh Borussia Dortmund di kursi pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Jadi cocok logi mana nih yang akan kalian pilih? Tapi sekali lagi ya, Dave, kalau lu tanya gue menjagokan siapa? Ini Wembley dalam seminggu itu menggelar 3 pertandingan. FA Cup. Sehari berikutnya final playoff divisi championship. Dan yang ini final Liga Champions. Di final Piala FA juaranya Manchester United. Di playoff Southampton bisa ngalahin United. Kemiripan antara Manchester United dan Southampton adalah mereka dua tim yang tidak diunggulkan untuk menjadi pemenang dalam laga itu. Jadi jangan heran kalau underdog Borussia Dortmund nantinya justru akan berpesta di Wembley. Penasaran sama hasilnya? Nonton final Liga Champions di weekend nanti. Kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.